Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dari perbankan Big Cap, tampaknya saham pilihan pertama jatuh kepada BBRI, direkomendasikan buy pemirsa, supportnya di 3950, resistennya hingga ke 4400. Kemudian dari infrastruktur telekomunikasi ada Telkom, supportnya di 2560, resistennya cukup lebar ini hingga ke 4.500 rupiah per sahamnya. Kemudian masih dari perbankan Big Cap BBCA masih juga direkomendasikan buy 9.075 hingga ke 9.800, dan terakhir dari perbankan Himbara lainnya ada BRIS juga direkomendasikan buy, supportnya di 2820, resistennya hingga ke 3140. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Joy, kita lanjutkan kembali Pak 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Langsung saja kita ke BBRI, direkomendasikan buy di level berapa, kemudian pertimbangan terutama dari sisi teknikal, kenapa BBRI lebih direkomendasikan dibandingkan dengan perbankan Big Cap lainnya. Dan sekaligus Pak Joy, pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kita. Bapak Kasmudin dari Medan, Sumatera Utara sudah bergabung menanyakan saham BBRI arahnya akan kemana? Ya, jadi kalau misalnya saya melihat BBR itu kan bisa dibilang di tahun kemarin itu menjadi salah satu emiten yang tertekan ya Pak David ya. Kita sudah melihat dibandingkan dari ketiga lainnya begitu. Tapi kalau misalnya kita lihat secara fundamental itu masih bagus begitu ya Pak, untuk BBRI. Dan untuk saya support BBRI itu sekarang ada di 3.950 sampai 4.100 ya. Dan di resisten itu 4.340 sampai 4.400 begitu. Jadi saya paling suka dengan saham big caps gitu ya, dan di saat satu sektor tertekan, dia yang paling dalam menurut saya dia upside-nya masih lebih menarik begitu ya dibandingkan yang lainnya. Jadi BBR ini actually menjadi salah satu dari saham rekomendasi saya begitu ya. Tapi balik lagi seperti yang Pak David bilang ya, tetap kita perlu keputusan itu balik lagi ke masing-masing kita juga. Baik, hari ini berbalik menguat Pak di 0,71%, 4250. BBRI tampaknya memberikan kontribusi ini pemangkasan pelemahan yang terjadi. Dari sisi fundamental akan melakukan buyback, kemudian belum rilis kinerja full year di 2024. Apakah katalis ini akan juga membayangi pekerjaan BBRI, pergerakan BBRI maksud saya ke depannya, Pak Joy? Mungkin kalau dari saya tidak ada dampak secara langsung ya Pak ya, untuk menunggu rilis dari laporan keuangannya ya. Jadi secara umum big caps untuk big banks ya, big four itu masih akan tetap menarik ya. Cuma sekarang lebih ke arah entry point-nya saja ya, dengan keadaan market kita sekarang yang masih tertekan itu sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin long term-nya ya, itu akan selalu menarik ya untuk big banks begitu. Tergantung dari investor kita ya. Ya, sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Kasmudin dari Medan tadi, resistennya bisa ke 4.400 untuk Bapak Kasmudin, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita bergeser ke saham pilihan kedua Pak, dari infrastruktur telekomunikasi ada Telkom. Range support dan resistennya cukup lebar ini Pak, di 2560, 4.500 resistennya. Ini target sampai kapan? Dan beberapa waktu terakhir Telkom tampaknya cukup sulit untuk balik ke resisten terdekat 3.000. Ya, jadi kalau misalnya untuk Telkom ini sebenarnya saya bilang sebenarnya kan untuk industri ini memang dia pergerakannya itu tidak terlalu volatil ya Pak David ya. Jadi kalau misalnya kita lihat memang usually saya menyarankan atau memberikan rekomendasi untuk Telkom ini buat orang yang berencana untuk investing for long term begitu ya. Jadi Telkom ini bisa dibilang juga salah satu saham yang paling konsisten ya, atau bisa dibilang tough juga ya di saat keadaan biasanya itu cukup volatil begitu. Jadi untuk saya sebenarnya untuk resisten ini tergantung dari appetite masing-masing juga begitu ya, karena setiap orang memiliki tujuan investasi yang berbeda-beda begitu ya. Jadi kalau dari saya masih convict
untuk Telkom ini bisa di 3.400 bahkan sampai ke 4.000 gitu Pak. Baik, di tengah posisi saat ini penutupan di sesi kedua di 2630 Pak, melemah di 1,13%. Rekomendasinya paling tidak untuk jangka pendek dan juga jangka menengah. Buy di level berapa untuk Telkom? Kalau untuk Telkom ini menurut saya sekarang harganya ini masih menarik ya, karena supportnya saya bikin di 2560 begitu ya. Tapi untuk resisten satu saya bisa bilang di 2800 kali ya. Kalau misalnya kita mau main short bisa di 2800, kalau kita mau berinvestasi short bahkan sampai 2900 juga saya masih yakin sih untuk tahun ini ya. Baik, buy di current price hari ini nggak masalah ya Pak, 2630 melemah di 1,13%. Baik, kita bergeser ke saham pilihan ketiga pemirsa, masih dari perbankan big cap sepertinya. Selain dari BBRI tadi, ada BBCA juga direkomendasikan buy. Supportnya saya ulang kembali di 9.075, resistennya hingga ke 9.800. Nah, kita juga akan update posisi BBCA di penutupan sesi kedua hari ini melemah di 1,06%, memangkas pelemahan juga di 9350. Buy di level berapa untuk BBCA? Di BBCA ini kita bisa buy saya bikin di support kuatnya itu di 9.075 ya Pak ya, kalau misalnya kita lihat secara teknikal ya. Jadi untuk di harga sekarang itu aja sebenarnya untuk melakukan buy itu masih oke ya. Kalau misalnya kita lihat di satu hari ini dia sempat turun di sesi pertama, tapi di sesi kedua dia sudah naik ya. Jadi tentunya ini cukup menarik walaupun tetap masih di zona merah gitu. Jadi tapi baik lagi dengan rekomendasi saya di awal ya, mungkin kita bisa melakukan cicil buy dulu kalau misalnya kita masih melihat perkembangan sentimen global ya dan juga domestik di minggu ini begitu. Tapi untuk overall BBCA ini akan masih tetap menarik begitu Pak. 9.800 tadi target resisten Anda, tapi untuk jangka pendek atau mungkin sebelum ke 98 resisten terdekat berapa di BBCA? Setengahnya pasti akan bikin selalu di 9.400. Oke, baik. 1.400 sampai 9.500 itu mungkin untuk satunya ya, tapi untuk Ardo-nya 9.800. Tapi kalau misalnya untuk saham BBCA atau sektor banking, menurut saya untuk bisa benar-benar merasakan profitnya itu memang kita perlu emang tarik yang lebih panjang karena pergerakannya tidak sevolatil saham-saham lainnya begitu. Baik. Terakhir Pak, saham pilihan ada BRIS, hari ini ditutup di 2920, minus di 0,34%. Buy di level berapa untuk BRIS? Jadi kalau saya mungkin BRIS kita masih bisa lihat pergerakannya dulu ya satu minggu ini, karena menurut saya supportnya itu masih bisa ke 2.800-an. Jadi kita bisa lihat juga besok ya atau bahkan lusa pergerakan BRIS berapa. Tapi area buy yang menarik buat BRIS itu dari 2.800 sampai 2.900 begitu ya. Dan untuk BRIS itu saya kasih target take profitnya itu di 3.040 sampai 3.140 begitu Pak. Baik, penutupan hari ini di 2920, supportnya tadi di 2.800-an, hari ini melemah di 0,34%, dan ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, ada BBRI, Telkom, BBCA, dan juga BRIS, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Joy, kita lanjutkan kembali Pak. Pertanyaan dari Bapak Yayat ini dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham Ultra Jaya Pak, ULTJ. Penutupan hari ini di 15.50, melemah di 0,32%. Pak Yayat nyangkut nih Pak di 1.650. Averaging down di hold saja, kemudian program makan gratis ini tidak memberikan dampak untuk ULTJ. Silakan Pak, teknikal untuk ULTJ. Ya. Untuk WLTJ kalau misalnya tadi dari yang bertanya ya nyangkutnya di 1.650 sebenarnya masih cukup dekat juga ya Pak ya kalau misalnya kita lihat WLTJ kalau misalnya dibilang dari dampak untuk makan gratis itu memang mungkin tidak ada secara langsung ya, maksudnya yang bisa mempengaruhi secara fundamental juga, tapi untuk sekarang mungkin kalau kita lihat memang masih sempat ada rebound ya. Hari Senin ini 1.520 ke 1.550 walaupun secara 5 hari kalau kita lihat
ke belakang itu masih minus 4% dan hari ini memang turunnya masih 0,32% ya. Iya. Untuk saya mungkin bisa melihat di minggu ini ya, bagaimana pergerakannya. Jadi penting juga buat kita untuk melakukan punya cut loss juga ya, poin ya. Jadi kalau saya mungkin kalau dia harganya sudah turun di bawah 1000 1380, kalau saya secara personally itu Baik. sudah trennya akan terus turun Pak ya. Oke, untuk saat ini di hold saja ya Pak. Ya, Baik, 15.50, sementara Pak Yayat tadi dari Tasikmalaya nyangkut di 1.620, di hold saja. Support yang bisa diwaspadai di 1.380. Kita beralih ke Jakarta, ada Bapak Jason ini Pak, menanyakan saham Inet. Saya akan coba cek untuk Inet. Sinergi inti andalan Prima TBK. Yang net buy-nya di 150 Pak, di hold saja atau cut loss? Nyangkut juga ini sepertinya. nyangkut di harga berapa ya Pak ya? 150. Oh, oke. Ya, ya. Ya. Silakan Pak. Untuk Inet. Ya, halo Pak. Ya, silakan. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat itu memang secara time frame-nya ya sebenarnya Inet itu sudah mulai ada kenaikan ya. Jadi sudah mulai ada kenaikan dari tahun lalu begitu ya. Kalau misalnya kita mau lihat panjang untuk balik ke 50, hari ini juga sebenarnya naik ya di saat market tertekan secara 5 hari juga Inet itu naik 46%. Jadi menurut saya lagi on track ya, on track untuk balik ke 150 gitu. Jadi Baik, untuk di hold saja Pak. ya betul. Oke, selanjutnya Bapak Han dari Sulawesi menanyakan Pani Pak. Tadi pun juga sempat kita ulas, tapi ini kondisinya berbeda. Pani milik Bapak Han nyangkut di 14.100, sebaiknya averaging down di harga berapa atau di hold saja? Oke, untuk Pani menurut saya kurang bijak kalau misalnya melakukan averaging down saat ini ya, karena memang keadaan marketnya masih kurang baik begitu ya, apalagi juga untuk Pani. Jadi untuk saya mungkin saat ini kita masih wait and see dulu aja. Oke. Kemudian Bapak John dari Jakarta menanyakan Antam Pak, baru ingin masuk direkomendasikan tidak? Hari ini koreksi di 0,72% Pak, di tengah harga komoditas emas tembus level tertinggi kembali nih. Bisa buy di harga berapa untuk Antam atau lebih ke arah wait and see? Kalau untuk Antam saya akan wait and see juga ya. Jadi untuk emas saat ini bahkan kalau kita bisa lihat juga seperti MDKA juga cukup terkoreksi ya. Kalau misalnya bahkan 5 hari dan 1 bulan itu masih tetap minus ya. Kita harus melihat juga ada korelasinya dengan kenaikan harga dolar dan juga tarif war dan sebagainya. Jadi tidak akan untuk saya personally tidak akan merekomendasikan Antam untuk saat ini. Baik, kemudian baru saja masuk Bapak Jali dari Jakarta menanyakan BRMS Pak. Melemah 2,62% di 372, barang baku hari ini menjadi pemberat. Arah selanjutnya resisten, ambil posisi penutupan hari ini. Ya, jadi kalau misalnya BMRS juga sebenarnya masih bisa dibilang di dalam industri yang sama juga ya. Jadi menurut saya sektor yang banyak melakukan ekspor dan impor itu akan saya tunggu dulu ya, wait and see dulu begitu ya. Jadi untuk Bumi juga mungkin untuk saat ini belum saya rekomendasikan begitu ya. Untuk resistensinya ini saya akan bilang ada di 420 Pak ya untuk Bumi. Baik. BRMS ya. Oke, artinya cukup baik ya Pak masuk di penutupan perdagangan hari ini. Jawaban dari Bapak Jali di Jakarta. Tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain yang menanyakan MDKA, Aman, Goto, dan juga ada Auto. Kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Baik Pak Joy, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak David untuk waktunya, sehat selalu. Baik, terima kasih. Ada Bapak Zedekia Joy, analis Sukor Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.